Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizhania SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 002 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Aktivitas yang sudah saya lakukan mulai tanggal 20 Agustus sampai 30 Agustus 2024 adalah sebagai berikut. Kegiatan dimulai dengan mengerjakan soal pretest pada modul 2.1 di LMS. Setelah itu mempelajari materi baru modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran modul masih sama, yaitu dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi yang saya lakukan adalah yang pertama, connection, yaitu bagaimana keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Yang kedua yaitu challenge. Adakah keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak? Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama dan yang penting bagi saya yang sudah dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak. Yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri saya yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Pada tahap connection, yaitu keterkaitan materi yang dipelajari dengan peran calon guru penggerak. Materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya pada tahap ini juga pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Pada tahap kedua yaitu challenge, ide, materi atau pendapat narasumber yang berbeda dengan pendapat selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Yang ketiga yaitu konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak.
Konsep-konsep dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid saya antara lain: 1. Berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategi dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Yang keempat, penilaian berjenjang atau tier assessment. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian yang terakhir, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mempelajari materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Seperti peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hal inilah yang menjadi tolak ukur saya untuk memulai memetakan dan menganalisa kebutuhan belajar murid, yaitu tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, agar mereka merasa aman dan nyaman dalam belajar. Menganalisa penerapan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan dan kebutuhan belajar, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan pada modul 2.1 yaitu kolaborasi, kemudian pembuatan rencana persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan saya pada jurnal 2 mingguan modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.